akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hamid Mulyadi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah, ibu-ibu hajah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap ketua majelis taklim yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, terkhusus Ibu Ustadzah Irin, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para hadirin yang saya hormati beserta keluarga, terkhusus Sahibul Bait Saudara Armando Bias Sakti, semoga beliau senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah, tentunya tidak ada untaian kata bahasa yang pantas kita sampaikan, melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat bersama-sama berkumpul memenuhi undangan Sahibul Bait Bapak Armando Bias Sakti. Semoga beliau senantiasa dengan doa kita bersama Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah berikan keberkahan keluarganya, Allah jadikan anak cucunya soleh dan soleha, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad. Ya rahimakumullah, saya ngasih wejangan ini enggak lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat ceramah bagus, enggak usah bertele-tele, karena kalau bertele-tele beli ikan ke pasar, cakep dong, beli ikan ke pasar, karena saya belum makan jadi lapar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kalau ada undangan emang sengaja. Kalau ada undangan saya sengaja, kata saya ntar ya kata saya berangkat dulu ngaji, kata saya sudah pasang niat ya, kalau seandainya pulang alhamdulillah dibawain gitu ya, kalau enggak gimana kayak gitu kan caranya ya. Tapi biasanya umumnya di mana-mana tuh kalau ustad biasanya pulang biasanya itu mah ya, ini mah nggak biasa, luar biasa di sini mah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bersyukur? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat itu begitu banyak. Kita dikasih panjang umur alhamdulillah, dikasih kesehatan alhamdulillah, dikasih kita kumpul dengan keluarga alhamdulillah, kita punya anak keturunan alhamdulillah, kita bisa ngaji seperti ini kita ucapkan alhamdulillah. Semua alhamdulillah ala kulli hal, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah bin Mas'ud, bentuk syukurmu kepada Allah apa? Yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud, aku senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebab kalimat alhamdulillah ini kalau dibandingkan dengan dunia beserta isinya, kalimat alhamdulillah bisa mengalahkan dunia beserta isinya. Apalah artinya kita punya harta benda, seorang tadi kaya raya, kalau tidak memuji Allah, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita mohon maaf, kalaupun seandainya hidup kita ini pas-pasan, banyak sekali kekurangan. Tapi kalau kita sering memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rahimakumullah. Ibu sambil diminum aja, Bu. Ya, diminum. Pantesan dari tadi romanya khusyuk banget. Ini khusyuk apa kayaknya? Allah, alhamdulillah. Gimana enggak enak orang ngaji hadirin. Orang ngaji itu disiram rohani, disiram jasmani. Makanya survei membuktikan orang kalau sering datang ke pengajian badannya gemuk. Betul? Iya, makanya kalau jamaah pengen badannya gemuk, kalau ada pengajian datang di pengajian. Alhamdulillah. Sebab survei membuktikan menurut penelitian ilmiah, kue yang ada di warung dengan kue yang ada depan Pak Ustadz beda kualitasnya, beda rasanya. Gratis gimana? Emang dia gratis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah rumah, siapa orang yang enggak pengen punya rumah? Semua jamaah yang hadir di sini pasti punya pengalaman dulu di masa pengantin baru. Pengantin baru saya ngerasain, masya Allah, yang namanya hidup sangat prihatin. Orang kalau sudah melalui proses prihatin, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, akan terasa nikmat di saat kita berhasil. Daripada dulunya kita mohon maaf dikasih sama orang tua rumah tinggal nempatin, ya kan? Uang di bank dikasihin ke anaknya, dimanja betul anaknya. Akhirnya apa? Mohon maaf, di saat dia kaya raya, dia mau rahimakumullah, anaknya nggak produktif, anaknya nggak disekolahin, anaknya nggak dikasih yang namanya kelebihan, yang namanya punya skill. Akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan dunia ini kan laksana roda berputar. Tidak selamanya orang di atas dan tidak selamanya orang di bawah. Suatu saat kalau di atas, yang rahimakumullah, mohon maaf, kalau enggak syukur sama Allah, diambil nikmatnya sama Allah. Tapi kalau kita syukur kepada Allah, la azidannakum, pasti bakal dijaga harta bendanya oleh Allah Subhanahu. Orang yang syukur rezekinya tambah makmur. Orang yang syukur rezekinya tambah subur. Orang yang kufur, Bu dengerin, orang yang kufur nanti dia dapat siksa kubur. Nauzubillah min. Orang yang kufur hidupnya pun tambah ngawur. Nauzubillah min. Makanya syukur sama Allah. Biar suami kita sebulan gajinya 50 juta, kita ucapkan alhamdulillah. Yang jadi masalah 5 juta duit dari mana? Bicara masalah rumah, semua orang pengen punya rumah, pengen punya tempat tinggal. Kenapa? Tempat tinggal ini untuk kumpul dengan keluarga inti. Di rumah kita bisa ngobrol sama suami, di rumah kita bisa kumpul dengan anak, dengan cucu, dengan menantu. Alhamdulillah. Tapi ingat, masalah dunia jangan pernah melihat ke atas. Lihatlah ke bawah, banyak orang yang lebih susah dari kita. Jangan pernah lihat ke atas, capek. Survei membuktikan orang, mohon maaf, seringkali penyakitnya numpuk karena lihat dunia selalu ke atas. Tetangga kiriman dari material bawa hebel, ibu yang gak bisa tidur. Apa kaitannya sama hebel? Hebel datang, semplit datang, ibu yang batuk melulu. Split, hebel ada, datang pasir, masya Allah, koyo tidak. Ada yang namanya besi, ada yang namanya pasir, semua perlengkapan material sudah siap. Rumah mau direnovasi, yang renovasi rumah mah anteng baik, seneng-seneng baik, tapi tetangganya masya Allah sesak napas ini. Jamaah yang dimuliakan Allah. Karena apa? Karena kurang syukur, karena kurang terima kasih sama Allah.
Hidup nih kalau kita pengen enak nih, pengen happy, pengen fun, pengen senang, Bu, jangan pernah ngeliat ke atas. Karena hidup ini kalau bahasa Inggrisnya sawang sinawang. Ngertos apa mboten? Sawang sinawang artinya pandang memandang. Si Ang lihat si B enak banget ya si B, romanya mah bahagia, belum tentu si B bahagia. Tapi jamaah rahimakumullah, yang bisa kita rasakan kebahagiaan itu hahuna di sini, di hati. Asal banyak syukur sama Allah, alhamdulillah. Kayak tadi tuh masya Allah waktu ngontrak tuh sepiring berdua. Apabila ku ingat selalu waktu hidup susah kita bersama makan sepiring kita berdua, susah senang kita bersama. Alhamdulillah kemarin Agustusan saya lomba juara pertama. Tepuk tangan dong. Tingkat RT pesertanya 2, yang satu nggak datang. Jurinya kebetulan tetangga saya. Alhamdulillah. Dengan sabarnya alhamdulillah proses stiker berdua, sebantal berdua, masya Allah sepiring berdua. Berjalannya waktu karena sabar, dikit bisa beli yang namanya piring selosin. Yang tadinya nggak punya panci, alhamdulillah bisa ngeribik pan. Walaupun di rumah udah pada lunas, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, no problem, gak masalah. Apa yang kita punya walaupun prosesnya dengan cara apapun, yang penting dengan cara kita mau baik, dengan cara hal, tidak ngambil punya tidak tidak nip. Ini yang selamat dunia akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 menit lagi. Jadi ceramah gak lama ya, setengah jam aja ya Bu ya. Oh iya, 10 menit lagi, 10 menit lagi, 10 menit lagi. Bu, diminum. Alhamdulillah. Ingat-ingat, ini akhir zaman. Bu, ingat-ingat ini akhir zaman. Masya Allah, ya belum lama, 3 hari yang lalu, masya Allah negeri kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kerusuhan di mana-mana, kita doain ya, biar pemerintah aman, biar negeri aman. Bu, kalau kita dengar kerusuhan di mana-mana kita nggak nyaman, ya kan? Mau keluar kayaknya was-was, nggak tenang. Semalam saya diinfoin tuh sama teman saya, hati-hati Ustaz, anak-anak yang remaja nih jangan keluar jam 10. Hati-hati, karena kita mohon maaf rawan gitu kan. Maka jaga kita semuanya. Dengan apa? Dengan kekuatan doa kepada Allah. Allahumma fadna imanana wa islamana wa ihsanana wa ahlana wa auladana wa jama'atana wa kulla syai'in a'taitana wa fadna ya Allah wa anta khairul hafizin. Ya Allah, jaga diri saya, jaga suami saya ya Allah, yang pagi hari berangkatnya rezeki jaga ya Allah, jaga anak-anak saya yang lagi pada nuntut ilmu ya Allah, jaga tetangga-tetangga saya, jaga semua jamaah saya ya Allah, biar pada aman semuanya. Engkau adalah sebaik-baik penjaga, amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, yang namanya rumah itu adalah tempat bagaimana kita senantiasa supaya memperoleh barokah, isi dengan nilai-nilai kebaikan. Jangan kita punya rumah mohon maaf nggak pernah diisi dengan tilawah Quran. Usahakan hidupkan qiyamul lail, sholat di malam hari, di saat orang pada tidur, rumah kita dihidupkan dengan qiyamul lail. Kalau ibu lebih awal bangun, tolong bangunkan suaminya, dipegang pipinya. Soleh, kalau manggil suami begitu tuh, soleh, ganteng. Iya kan, itu kan doa. Begitu, jangan namanya doang. Ya mohon maaf, Bu, manggil namanya doang. Bapak Arjo, Jo, bangun Jo.
istrinya tarian yayam, nggak mesra bisa. Jemaah rahimakumullah, panggil yang indah, panggil yang romantis. Ya kalau manggil istri begitu, sayang-sayangan terus, sayang, cantik, soleha, begitu, itu doa. Itu mau suaminya gembrot, bilang brot, sini brot. Allahu Akbar, gimana mau mesra? Ingat, ucapan itu doa. Menurut penelitian, rezeki itu gampang datang dari Allah melalui arah yang tidak disangka-sangka. Satu, kalau istrinya sering ngedoain suaminya. Kalau dikasih uang sama suami, jemaah rahimakumullah, ada doanya, ikutin Pak Ustaz. Doa nerima duit. Bismillahirrahmanirrahim. Doa nerima duit. Allahumma kafin abdahu. Allahumma kafin abdahu. Allahumma kafin abdahu. Ayo. Satu-satu. Dengerin. Allahumma ya Allah kafin abdahu, cukupkan rezeki suamiku. Tuh doanya tuh. Allahumma kafin. Begitu. Itu menerima duit. Ya. Bocap. Kagak cukup, Bang. Kita ucapkan alhamdulillah. Allahumma kafin. Mestinya begitu tuh. Kasih duit alhamdulillah. Banyakkan alhamdulillah. Sedikit. Ya dana, ya dana, dana. Ya dana, ya dana, dana. Ya dana, ya dana, dana. Tolong dong keluarin dana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kafin abdahu. Satu, biar rezeki suaminya lancar, doain. Pertama. Yang kedua, jangan pernah kita ini depan suami, muka kita ini menunjukkan cemberut. Pokoknya mas senyum aja. Bangun tidur lihat suami. Begitu. Senyum itu ibadah. Ya Allah. Itu mah tukang bakso senyum. Sama suami cemberut. Emang kita dapat beli bakso dari siapa? Kenapa suami nggak disenyumin, tukang bakso disenyumin? Nggak adil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah cemberut mukanya depan suami. Yang kedua. Yang ketiga, bikin senang suami. Mau berangkat kerja, suami pulang kerja, bagaimana kita selalu membuat suami kita ini happy dekat dengan kita. Makanya saya himbau kepada ibu, bu, tolong ibu. Ibu nih dandan nih, mohon maaf, jangan waktu mau kondangan, arisan, mau posyandu, cakep-cakep, usahain saben hari kayak gini nih dandannya nih, kayak gini nih, cakep-cakep banget. Ya jangan drama, biarin drama. Yang penting dandan dulu. Nih, dandan, saben hari begini. Ya, kalau suami mau berangkat kerja, bu, mohon maaf, jangan ibu tampil apa adanya. Begitu, itu mas suami mau berangkat, masya Allah, Allahu Akbar. Bu, di sini presker, ayu putih, autan, rambut dipocong. Allahu Akbar. Gimana mau indah ya mas suami? Suami mau berangkat nih kerja, tolong pakai make up dulu biar muka kita glowing gitu loh. Emang gak dimodalin? Astagfirullahaladzim. Tolong pak modalin bininya. Kalau saya malam bilang gak tanggung-tanggung buat bini. Saya berangkat tuh ke toko bedak.
Saya lihat di instalasi kaca ada yang harga 1,5 juta. Kalau selebritis sekitar 4 jutaan ke sono no, selebritis. Ada yang 1,5 juta. Sebelah sini ada 1 juta, di bawah ada 700, ada 300, ada cepet, gocap 25, 10.000. Yang 10.000 pipa. Iya, alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Tolonglah jangan yang pipa, mohon maaf. Paling tidak yang sekelas setengah lah, yang 300 lah, itu lumayan nggak apa. Tetangga suami saya ngeluh, Ustaz ya Allah saya punya istri mohon maaf pakai bedaknya pipa, gila dicium buang ngebul Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Bu, dandannya kayak gini ya tiap hari ya. Suami mau berangkat bu. Ini. Wah. Jangan ibu masuk sebelum nganterin keluar pintu rumah. Kalau suaminya kebetulan kantoran, bawa tasnya tenteng dulu. Ustaz, mohon maaf suami saya kerjanya di kebun. Iya, sok bawa cangkul sama pedangan, iya, sama ember. Gimana Ustaz sikap saya kepada suami saya? Ibu jam 5:30 siapin cangkul dan ember. Ya buat siapa? Buat suami, sama pahalanya. Jamaah rahimakumullah, ingat, tiap pagi seperti itu. Lalu jam 5 siap ibu nyambut suami akan datang. Ya, dengan kondisi tadi rapinya seperti awal ketika suami mau berangkat, dandannya sama. Begitu, udah wangi-wangi, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah cantik banget sayang, alhamdulillah, ya Allah cium tangannya bu. Itu suami keringat begitu banyak melihat istrinya tadi, ya Allah dandan buat suaminya, langsung saat itu hilang capeknya, alhamdulillah. Suaminya datang, jamaah rahimakumullah, jangan lantas langsung duduk, ditawarin dulu sama istrinya, Pak mau minum yang hangat apa yang dingin, apa yang panas apa yang dingin, apa panas dingin Pak. Tawarin sama suaminya, pengen bikinin teh mah bikinin teh. Itu dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai minum, suami belum sholat asar seandainya karena perjalanan. Mama, papa mau mandi dulu, tolong ambilin anduk ya. Istri soleha mohon maaf, jangan sampai disuruh sama suami. Jangan suami capek nyari anduk sendiri ke atas padahal baru datang. Oh no, di atas Pak, di atas. Masa suami nyari sendiri? Istri? Oh di situ. Ya berarti ceritanya beda. Bu, ini masa suami naik ke atas, istri bijaksana, naiklah ke atas. Ibu mohon maaf, jangan sekali-kali ngasih anduk ke suami pakai begini. Siap sayang, siap sayang. Jangan, nggak boleh. Turunlah ibu beberapa langkah ke bawah, kasih anduknya. Ini sayang anduknya. Ibu siapin sarungnya, siapin baju kokonya, siapin pecinya. Ibu dapat pahala dari suami yang saleh tadi. Amin ya robbal. Jamaah rahimakumullah. Selesai sholat, istri soleha siapin piring sama nasi dan lauknya buat suami. Syukur-syukur suapin. Kenapa melototin saya? Ibu kalau nggak percaya nanya sama Umi. Umi sampai sekarang sama saya manja-manjaan betul. Makanya saya sayang banget sama istri saya. Benar. Saking sayangnya saya kalau punya duit, Bu, mohon maaf, jangankan duitnya, amplop saya kasihin semuanya. Allah dompet saya kasih semuanya. Benar. Mau kapan lagi kita happy-happyan sama istri? Mohon maaf. Nih, Bu, jujur saya mah. Istri saya nih
Kalau makan kan malam ya sama saya. Dan setiap makan sepiring berdua, serius, nggak bohong saya. Bu saya, sepiring berdua sama istri saya. Alhamdulillah irit. Iya, alhamdulillah. Itu sunnah Nabi Muhammad. Allahu Akbar, bu, suap-suapan sama. Iya, romantis banget. Sama istri saya. Sayang, kayak yang lauknya enak ke saya. Suapin istri saya. Kalau saya pengen manja begitu. Sayang, Abi pengen disuapin, suapin. Ya Allah, bu, enak banget. Biar kelihatan, mohon maaf, walaupun kita nggak punya duit banyak, tapi kalau romantis kayak tadi tuh enak, gitu, enak banget, senang banget. Alhamdulillah. Ini kan nyontoin buat anak cucu kita, ya bu. Terus bu, kalau malam, bu. Ya. Halo. Kalau malam tidur nggak boleh pisah-pisahan. Harus satu ranjang sama suami. Pantat. Seranjang sama suami, jangan pisah-pisahan. Coba deh ibu rasain nanti. Masya Allah, itu barokah banget. Seranjang berdua aja rahimakumullah. Artinya apa? Supaya ngingetin sama pasangan kita. Kalau bangun duluan kan bertahajud bareng-bareng. Itu intinya di situ. Terus bicara syukur sama Allah. Gini nih, bu. Sayang, sambil ngobrol nih. Makasih banyak ya. Kita rumah tangga udah 30 tahun. Alhamdulillah, makasih banyak. Saya senang banget sama papa. Senang banget. Makasih banyak ya, Pak. Biar papa panjang umur, murah rezeki. Doain begitu. Setiap mau tidur tuh ngomong yang enak-enak. Jangan mau tidur membahas yang lain-lain, jangan, apalagi nostalgia zaman dulu. Saya mah paham. Dulu waktu SMA namanya Joni namanya. Sekarang jadi lurah di kampung kaya raya, Pak. Dulu naksir saya, Pak. Mungkin kalau masih Joni mah seneng kali saya, Pak. Itu suami sakit hati, nggak usah cerita masa lalu, nggak usah. Tutup masa lalu. Cerita kebaikan sekarang suami kita. Makasih banyak ya, Pak. Alhamdulillah anak kita sudah pada gede-gede, anak-anak kita sudah pada kerja semuanya. Makasih ya, Pak. Mudah-mudahan kita kumpul dalam surga, amin. Ibu jujur, pengen gak nanti di surga ketemu sama suaminya? Jujur, pengen gak? Jangan kayak tetangga saya. Tetangga saya ibu-ibu, nanti di surga tuh, bu, kalau suami soleh, istrinya soleha, bakal kumpul dalam surga. Emang ibu-ibu tadi nyetok sama saya, ya ketemu lagi sama dia. Ketemu lagi sama dia. Emang kenapa? Dongkolin pelit banget suami saya mah. Perhitungan. Jangan. Nanti ibu mohon maaf nih, yang usia kita nih, ini kan rata-rata usia kayaknya 40-an ya semuanya. Kali 2. Ya, 40, 50. Ibu taksir saya berapa? Berapa usia? 20 penghinaan, 20 penghinaan. Saya udah punya cucu, alhamdulillah. Udah punya cucu, punya mantu, bu. Udah tua saya. Iya. Saya punya anak cucu 1, mohon maaf, punya cucu 1 dipanggil Aki. Saya ngebayangin kalau 2 aki-aki. Ya Allah, alhamdulillah. Berjalannya waktu, bu, kita nih semuanya bakal jadi orang tua. Makanya ingat usia. Semakin tua, semakin kita senantiasa mawas diri, semakin kita mempersiapkan amal soleh. Jangan pernah ada orang yang terzalimi sama kita, kecuali ya, mohon maaf nih, hal-hal yang memang orang itu mengajak kita kepada ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, baru kita tolak. Tapi kalau suami kita baik, anak-anak kita baik, tetangga-tetangga kita baik, jangan pernah kita memulai mendolimi orang lain, karena sesungguhnya kezaliman itu nutup rezeki dari Allah. Naudzubillah min.
Itu saja hadirat jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang syukuran rumah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan rumahnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Begitupun kita semua yang mendoakan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was sihha ya Allah wa salama ya Allah fid din wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ibu berangkat ke Mekah, cakap. Bila ibu berangkat ke Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Kalau ibu keluarganya pengen sakinah mawaddah rahmah, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Daun salam masukin ke rantang. Nanti yang jawab salam insyaallah saya doakan enggak pada punya utang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah. Ibu udah 2 jam duduk di sini Bu. 1 jamnya sama dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Berarti ibu duduk di sini sama dengan melakukan sholat sunnah 2000 rakaat. Amin. Mudah-mudahan insyaallah doa kita dikabul oleh Allah. Terima kasih. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh guru kita